Aku mahasiswa semester 5 yang memiliki hidup dengan kebimbangan. Berjalan dan melewati hari demi hari membuatku semakin takut masaku yang akan datang. Dengan diberi pundak yang lebih kuat sebagai seorang laki-laki, aku harus mengkombinasikan tanggung jawab yang aku beban, keluarga, kuliah, bahkan percintaan. Jika dibebankan banyaknya ekspektasi yang susah untuk digapai. Namun, ketika hadirnya dia, beban terasa hilang. Semua aku jalani dengan tenang. Nah, akhir-akhir ini kamu dekat sama siapa? Nggak ada Masa nggak sama ada? siapa-siapa. Terus hubunganmu sama si Anas gimana kan? Udah lama, awet banget sih. Ya, gimana ya, akhir-akhir ini tuh aku tuh males jawab chatnya, males nanggepin dia kalau cerita. Tapi aku juga kasihan sama dia. Tapi kan sayang sekali sih 2 tahun, hampir 3 tahun sih hubungannya. Iya, tapi ya mau gimana lagi. Dia itu sekarang nggak tahu, tambah nggak jelas. Mungkin dari faktor kuliahnya atau apa yang dibawa sampai ke hubungan gitu. Tapi kan kasihan. Iya. Apa kabar Mas Anas? Alhamdulillah baik. Benar ya ini dengan Mas Anas ya? Ya. Oke, Mas Anas ini kebetulan kesini kan pasti ada hal yang ingin dibicarakan atau membutuhkan sebuah tempat untuk mendengarkan, untuk ke konseling atau di pusat layanan konseling. Benar ya Mas? Ya. Oke, mungkin gimana nih kabarnya Mas Anas? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik ya, sehat. Mungkin dari Mas Anas kira-kira kalau mau cerita atau mau ada hal yang ingin disampaikan, monggo silahkan. Jadi gini Bu, saya itu kan anak pertama ya Bu. Nah, hari-hari ini tuh keluarga baru ada masalah Bu. Terus organisasi juga, terus pekerjaan juga itu juga ada masalah. Ketambahan dengan pacar saya Bu. Akhirnya saya itu bingung mau ngapain gitu Bu. Oke Mas Anas, mungkin masalahnya di sini ada keluarga, ada di kehidupan kuliah juga, ada juga terkait masalah percintaan. Nah, dalam 3 hal ini, 3 masalah ini, kira-kira masalah yang membuat Mas Anas bebannya kadarnya berat itu yang mana Mas? Pacar saya Bu, kemarin itu ternyata dia itu nggak sayang pada saya gitu loh. Kemarin itu waktu di perpustakaan itu saya dengar kalau pacar saya itu kasihan sama saya saja gitu. Padahal kan
Saya itu sudah dekat selama 3 tahun lebih, Bu. Berarti kan saya kayak terasa dibohongi gitu loh, Bu. Dengan timbulnya masalah soal percintaan itu, Bu, saya merasa lebih berat, Bu. Soalnya kan memang ketika keluarga ada masalah, kuliah ada masalah, itu saya sudah ke pacar saya. Nah, kira-kira dengan satu waktu itu memang benar dari pacarnya Mas Anas itu emang nggak suka, atau mungkin karena kasihan tadi, atau ada pendukung yang lain gitu? Kan namanya perempuan kalau kayak gitu berarti kan memang iya katanya apa yang dikatakan perempuan itu benar. Berarti kan benar dong, Bung, kalau pacar saya itu udah merasa bosan. Oke, jadi di sini dari agenda-agenda Mas Anas terasa terbengkalai, jadi gak ada semangat, dan lain hal ini menjadi aktivitasnya terhambat dan membuat semangatnya juga turun ya. Nah, ini juga salah satu bentuk dari stresor dan ini perlu ditanggulangi sih, Mas. Jadi kira-kira apa ya, Bu, yang bisa saya lakukan, Bu? Oke, tadi Mas Anas juga bilang kan dari awal bahwa dengan 3 masalah yang Mas Anas hadapi, salah satunya yang perlu diselesaikan dulu adalah dari masalah percintaan. Nah, untuk problem solvingnya tersendiri, kira-kira Mas Anas punya nggak kira-kira apa yang harus Mas Anas lakukan dan untuk kebaikan Mas Anas ke depannya? Kalau saya sendiri sih belum ada pandangan ya, Bu. Tapi kalau keinginan saya itu ya semua baik-baik saja, Bu. Nah, kira-kira Mas Anas pernah dengar kisah Zainuddin dan Hayati nggak, kisah percintaannya? Pernah sih, Bu, yang itu ya, Bu, yang laki-laki itu tinggal sama yang perempuan itu ya, Bu. Setahu saya ya, Bu, kisah cinta itu menerangkan bahwa si Zainuddin itu tinggal sama kekasihnya itu Hayati itu, karena si Hayati itu menikah dengan orang lain, Bu. Ternyata kehilangan satu wanita bukan menjadi kehilangan semua ya, Bu. Bahkan saya kok jadi kan ya, Bu, termotivasi akan cerita itu ya, Bu. Iya kan, hampir sama kan malah. Iya. Tapi saya juga ragu, Bu. Lagunya apa? Apa saya bisa seperti Zainuddin? Tapi Mas Anas masih ragu bisa apa enggaknya kan? Nah, kira-kira Zainuddin itu manusia apa bukan nih, Mas? Ya manusia, Bu. Mas Anas manusia apa bukan? Iya. Manusia kan? Sama-sama makannya nasi kan? Iya. Atau Mas Anas makannya daging terus? Enggak sih. Sama kan nasi kan? Berarti kalau sama-sama manusia, makanya juga sama, pastinya dengan usaha dan ikhtiarnya juga akan sama, walaupun mungkin prosesnya akan beda. Nah, dengan perjalanan kita konseling tadi tidak terasa udah sampai 45 menit kita laksanakan konseling. Bagaimana nih perasaan Mas Anas? Alhamdulillah sudah cukup lega ya, Bu, karena tadi Ibu juga sudah memberi motivasi, terus sudah bisa banyak tentang si Zainuddin tadi. Kayak merasa bahwa setelah ini saya harus lebih bangkit lagi sih, Bu. Selesai dari sesi konseling ini atau selesai dari ruang ini, Mas Anas juga bisa nih untuk ikut kajian Ramadan. Nah, kajian Ramadan ini dilaksanakan di Menara Kudus kebetulan. Nah, nanti saya bantu share pamfletnya ya. Nah, itu terkait bagaimana kebermaknahan hidup. Jadi nanti mungkin Mas Anas lebih semangat lagi. Dan juga saya ada saran nih. Karena Mas Anas suka menulis puisi, menulis buku, jadi pastinya suka membaca buku juga. Nah, ini sangat relate dan sangat berguna untuk Mas Anas. Boleh dibawa dulu. Oke, Bu. Nanti ketika saya sudah bangkit kembali akan mengkabari Ibu juga. Dan makasih atas buku ini juga, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mas Anas. Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Dan langsung pulang atau mau kemana lagi? Oh, mungkin langsung pulang aja sih, Bu. Langsung Ya. pulang. Oke, baik. Oke, semangat terus ya Mas Anas ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pola tidur, pola makan. Sip, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Selesainya dari ruang konseling, aku merasa bebanku mulai berkurang dan aku mendapatkan energi positifku kembali dengan pergi ke kajian dan mengembalikan bakat pentasku di kesenian. Serta aku mencoba menulis kisahku dalam puisi untuk aku bawakan dalam pentas puisi di desaku. Berjalannya waktu, aku sudah tidak memikirkan masalah percintaan.